Dan saya pengen cerita di side of cerita kemarin ya. Pada saat kemarin ada banyak ditahan itu memang yang telepon saya banyak, wah saya dibully udah banyak banget. Terus kemudian dua hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, Pak Ganjar itu banyak yang ditahan begitu bahasanya. Terus saya kontak Kapolda, kami nggak menahan, kami mengamankan. Ya udah, dua istilah yang kadang-kadang kalau di publik, kalau saya ya sama, pokoknya mereka tidak di tempatnya sendiri tapi di tempat lain. Nah, tolong itu dibebaskan. Terus kemudian kami datang ke kepolisian, ke Polres, yang pada sehari sebelumnya kami komunikasi dengan Kapolda, dengan Komnas HAM. Intinya sama kita bahas, biar tensinya tidak tinggi, nggak usah ada penangkapan atau penahanan atau pengamanan. Istilahnya ini saya pakai karena yang muncul itu. Dari situlah kemudian kami datang dan kemudian kami sampaikan untuk setelah kami datang itu, ya udah deh, semua saja hari ini dilepas begitu, dan akhirnya dilepas. Lalu saya tanya, ketika mereka di dalam apa kegiatannya? Nah, ternyata mereka main biliar, ya, mereka ngobrol baik-baik, mereka seneng-seneng gitu. Kalau mau nanti Kompas saya kasih videonya. Maksud saya, biar orang juga tidak situasinya seperti yang sekarang terlihat di TV ini. Semuanya serem, nggak enakan itu dilihat, dipaksa, ditarik. Dan saya sempat ngobrol dengan salah satu orang yang ditarik-tarik itu. Maka saya sampaikan, Mas, kalau kemudian ada yang sakit tolong diperiksakan ya, nanti biar saya yang mengobati. Begitu. Jadi sebenarnya posisinya tidak seperti itu. Yang kedua, karena terjadi situasi yang kemarin menjadi cerita di publik, ada yang kena pukul, ditarik-tarik, ya saya tentu sebagai gubernur meminta maaf lah pada soal kejadian kemarin itu. Yang ini nggak boleh terulang. Maka mesti direview modelnya, dan kami kembali lagi untuk didorong pada mereka yang setuju dulu untuk diukur, yang lain enggak gitu. Kalau dari YLBHI sendiri memantau, khususnya di lokasi juga yang kami dengar juga ada pendamping juga dari LBH setempat begitu. Ini apakah benar bahwa kekerasan terjadi, dalam arti apakah juga seperti yang dikatakan oleh Pak Ganjar tadi dan yang kita dengar dari kepolisian sebenarnya mengamankan, tapi apakah benar ada bentrokan dan kontak fisik khususnya di sini? Sejak hari pertama masyarakat ditangkap, di sweeping, kemudian diseret dan kemudian ditahan, itu kan memang ini ya, Pak Ganjar, Pak Gubernur itu selalu menyampaikan bahwa seakan-akan itu adem ayam, kemudian ini hal yang biasa gitu ya, yang ditangkap itu tidak diapa-apakan gitu. Tapi kita perlu melihat bahwa ada fakta-fakta, misalkan proses-proses penangkapan, akhirnya kemudian ditemukan ada kekerasan, diseret, kemudian di sweeping, bahkan kemudian HP itu juga, handphone dari warga itu juga diambil. Disisir begitu atau? Ya, disisir dan kemudian orang pada istighosah itu juga pada ditangkepin gitu. Dan main acak aja cara nangkapnya. Nah ini kan menjadi satu bentuk yang menjadi fakta yang kemudian dia bisa dielakkan, itu pertama. Dan yang kedua, pada saat kemudian ada 60 orang itu dibawa ke Polsek, kawan-kawan yang ingin memberikan bantuan hukum itu bahkan mendapatkan intimidasi dan pengusiran, bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ditangkap. Kita mengetahui saja pada saat pukul 18.00 ya, ketika kemudian masyarakat itu ditangkap, itu kita saja masih mendapatkan informasi baru 40 orang gitu. Itu pun kemudian dengan menggunakan kode-kode gitu ya, ketika kawan-kawan ini mencoba mencuri-curi nengok lewat jendela gitu, yang akhirnya mencoba untuk memfoto, dan kemudian karena ketahuan memfoto, kawan-kawan ini ya, pengacara yang tidak diperbolehkan masuk itu kemudian dirundung oleh puluhan aparat kepolisian yang ada di Polsek, dan kemudian diusir keluar dari lingkungan Polsek, artinya keluar pagar gitu. Nah baru malamnya masyarakat kawan-kawan pengacara publik dari LBH Jogja itu boleh untuk melakukan pendampingan setelah kemudian dibawa ke Polres Purworejo. Nah saya rasa ini sebagai bagian fakta-fakta lain di mana ini tidak sedang baik-baik saja, artinya sebenarnya proyeknya sendiri bermasalah. Dan yang kedua, ini saya ingin menyampaikan bahwa ini tidak hanya bisa diartikan sebatas mereka yang punya lahan, yang kemudian berapa yang menerima, berapa yang menolak.
selalu saja dalam konflik-konflik sumber daya alam selalu kemudian diposisikan bahwa benturan antara yang pro dan yang kontra, Anda pemilik lahan atau Anda tidak pemilik lahan. Perlu diingat bahwa yang terjadi di Wadas itu adalah rencana melakukan penambangan yang ratusan hektar, dan penambangan itu kemudian praktis ya akan berdampak secara lingkungan. Dan kita perlu juga melihat bahwa Perda RT RW Kabupaten Purworejo juga menetapkan bahwa kawasan tersebut itu adalah kawasan yang rawan bencana, apalagi kemudian sistem penambangannya itu dengan cara-cara blasting ya, peledakan. Oke, saya ingin ke poin soal penahanan tadi dan juga apa yang dikatakan sebagai oleh Mas Zainal tadi mengenai mungkin kita bisa menerjemahkannya sebagai intimidasi begitu, setidaknya karena ada sweeping dan lain-lain dan pemeriksaan. Nah, terkait hal ini Pak Ganjar, mungkin inilah yang tersebar di tengah masyarakat terutama melalui media sosial dan mewakili masyarakat yang membaca, dengan mudah masyarakat akan berasumsi bahwa oh ini ada pemaksaan di sini. Ada intimidasi di sini, khususnya apalagi oleh aparat tentu saja langsung menangkap perhatian masyarakat begitu. Nah, bagaimana agar ini jangan sampai terlihat seperti intimidasi, ada pengepungan, ada pemeriksaan kepada warga sampai ke handphone mereka diperiksa, apalagi kalau ada kata-kata sweeping di sini. Ini kan sebenarnya juga tidak baik juga untuk kelanjutan dari proyek strategis ini kalau memang masyarakat menangkapnya sebagai hal tersebut gitu. Nah, bagaimana agar pembicaraan ini bisa berlanjut tanpa ada kesan itu tadi, Pak Ganjar? Saya sih berharap Pak Zainal ketemu Kapolda ya untuk mengklarifikasi semuanya, karena saya juga tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Zainal kok. Karena bahasanya itu bahasa yang saya yakin Pak Zainal tidak di sana kemarin, tapi mendapatkan informasi ya. Kalau Pak Zainal datang kemarin itu yang umpama lagi istighosah dikepung, enggak. Kemarin dibuka kok videonya, bisa diceritain dan kemudian tanya jawab sama wartawan kok. Ada di sana. Jadi maksud saya begini, biar kemudian tidak lebih mengerikan lagi ceritanya begitu ya. Bahwa ada yang ditarik, ya, wong ada videonya kok. Bahwa ada yang kena pukul, ya, gitu loh. Terus kemudian bahwa ada yang bukan orang dari penduduk di situ kemudian dipinggirkan atau diamankan, iya, agar ini aman aja. Maksud saya saling menghormati. Maka saya katakan di awal, dan mohon maaf Pak Zainal, kita bukan cerita soal yang berapa yang setuju, berapa yang tidak dalam konflik agraria. Bukan. Kan kita juga menghormati yang sudah setuju dong. Bener nggak sih? Fairness-nya kan gitu ya Pak Zainal ya.